Kali ini yang ingin dibahas oleh Lanatang menyadarkan kita bahwa ada dua kemustahilan yang ada di muka bumi ini. Kemustahilan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan saya, Samsul Hidayat. Di video kali ini kita akan coba membedah buku dari seorang M. Lanatang dengan judul The Impossible Breakthrough. Bagi teman-teman yang pernah baca buku The Impossible Breakthrough, saya doakan semoga teman-teman mencapai semua kemustahilan yang selama ini teman-teman impikan. Dan saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah membaca buku ini. Pasti Anda menemukan sesuatu dan jalan baru di dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel Samsul Hidayat Lead to Read, saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua tentunya. Bagi teman-teman yang mendengar kata mustahil di dalam pikirannya sudah berpikir yang mungkin benda atau mungkin hal-hal yang lainnya. Tetapi di sini yang ingin coba kita bahas adalah bagaimana cara menerobos sebuah kemustahilan. Buku ini sebetulnya menyadarkan akan proses-proses kita, akan kehebatan-kehebatan kita, bahwa betul kita terlahir sudah menjadi orang hebat. Kalau misalkan kita flashback ke masa lalu, pada saat kita terlahir di dunia ini, kita adalah orang yang paling tidak berdaya, lemah. Bahkan kita hanya bisa menangis setiap harinya. Untuk berkata, apalagi berjalan, berlari, adalah sebuah kemustahilan bagi seorang bayi yang baru lahir. Tetapi apa yang terjadi teman-teman ketika kita berjalan umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita bisa berbicara mama, papa, kemudian kita dilatih untuk berjalan, dan sampai pada akhirnya kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, dan orang tua kita dengan bangganya memiliki anak seperti kita. Bukankah itu sebuah kemustahilan yang tidak pernah kita sadari? Kita bisa melewati hal itu, bahwa ada dua kemustahilan yang ada di muka bumi ini. Kemustahilan yang pertama adalah kemustahilan yang mutlak. Saya, Anda, dan kita semua sepakat bahwa kemustahilan itu tidak bisa menjadi sebuah impian dan tidak bisa dirubah, dan tidak bisa menjadi sebuah cita-cita. Contohnya, mungkin kalau misalkan teman-teman memperhatikan bagaimana matahari terbit dari barat, itu adalah sebuah kemutlakan yang tidak bisa menjadi sebuah impian. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki yang ingin hamil, itu adalah sebuah kemustahilan yang menurut saya tidak akan pernah bisa menjadi sebuah impian. Kita terlahir dari rahim siapa, itu adalah kemutlakan yang tidak bisa dicita-citakan dan tidak bisa menjadi impian semua orang. Setelah tadi 3 kemustahilan mutlak, contoh dari saya, mungkin teman-teman punya pandangan sendiri terkait kemustahilan yang mutlak. Tentu sesuatu yang sudah tidak bisa diotak-atik atau dalam bahasa agamanya takdir. Yang ingin kita bahas lebih jauh pada kesempatan kali ini adalah kemustahilan yang relatif, teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya impian atau kemustahilan ingin menjadi pebisnis yang kaya raya, atau ingin menjadi dokter, polisi, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang masih berbicara bahwa itu adalah sebuah kemustahilan, teman-teman tidak usah khawatir bahwa itu masih relatif. Apakah Anda saat ini merasa bahwa hal-hal tersebut adalah selamanya menjadi mustahil? Jika pikiran kita menutup akan hal itu, bahwa saya mustahil untuk mendapatkannya, itulah yang menjadi penyebab kemustahilan itu tidak akan pernah kita terobos. Teman-teman semua, ada beberapa step yang saya garis bawahi dari buku The Impossible Breakthrough. Yang pertama adalah, jika kita tidak disibukkan oleh masalah besar, maka kita akan disibukkan oleh masalah kecil. Jangan sibuk
ngurusin masalah-masalah kecil, ngomongin orang atau gibah gitu ya, kemudian hangout yang nggak jelas, yang nggak bermanfaat atau unfaedah, stalking sosial media mantan, ngegunjing, suka iri ketika orang lain sukses, berhasil. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya kecil dan kita lupa bahwa kita punya tujuan yang besar. Ketika kita fokus pada hal-hal yang besar, maka hal-hal yang kecil akan dengan sendirinya terlampaui. Seperti yang dikisahkan oleh Lanatang ketika saat kuliah, dia tidak ada waktu untuk hanya sekedar hangout, makan-makan, atau mungkin jalan-jalan dengan teman-teman sebangku kuliahnya. Dia hanya fokus kepada organisasi, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, dan fokus membimbing anak-anak didik dia, anak-anak jalanan yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Mungkin teman-teman punya klasifikasi tersendiri mengenai hal-hal besar apa yang harus teman-teman lakukan dan hal-hal kecil apa yang tidak semestinya teman-teman pikirkan. Yang kedua adalah tak ada sesuatu yang berharga yang dapat dicapai tanpa kemauan untuk memulai, semangat untuk meneruskan, dan kegigihan untuk menyelesaikan. Teman-teman semua, banyak orang ketika di malam hari dia punya ide besar, punya cita-cita dan impian besar, tetapi pada saat dia bangun pagi, ada yang meneruskan dan juga ada yang melanjutkan untuk tidur. Inilah perbedaan antara dua orang calon menjadi orang sukses dan yang satunya calon orang yang tidak sukses. Perbedaannya antara memulai atau tidak. Ada beberapa kalimat penegasan yang dituliskan oleh Lanatang. Jika kalian ingin menerobos sebuah kemustahilan yang besar, yang menurut orang lain kita tidak akan pernah bisa melampaui hal itu, tetapi menurut kita bisa, langkahnya adalah berani memulai. Nah, pada saat kita memulai sesuatu, ada yang namanya kendala dan juga tantangan. Nah, itu adalah proses bagaimana kita mencapai tujuan dan impian-impian kita. Jika kita tidak meneruskan pada step yang kedua, yaitu semangat untuk meneruskan, maka kita tidak akan sampai kepada goal-goal kita atau dream-dream kita. Semangat untuk meneruskan dan juga kegigihan untuk menyelesaikan. Banyak orang yang memulainya berani, kemudian meneruskannya semangat, tetapi dia kelelahan untuk meneruskan dream dan impian-impian dia yang banyak sekali rintangan dan cobaan dalam melampaui sebuah proses. Ini adalah kabar buruk bagi teman-teman penerobos kemustahilan. Maka jangan harap kemustahilan itu akan menjadi sebuah kenyataan, teman-teman. Yang ketiga adalah bermimpilah. Ada orang lemah dan juga ada orang yang kuat. Ada orang yang kuat menjadi lemah, ada orang lemah menjadi kuat. Itu tergantung dari seberapa besar impian yang ia punya dalam hidupnya. Nah, teman-teman semua, di belakang saya ini ada beberapa impian-impian yang coba saya print dalam bentuk gambar. Di sini saya tuliskan mobil, kemudian motor, jalan-jalan ke luar negeri, memiliki usaha atau bisnis yang maju, rumah, dan lain-lain. Menurut sebagian teman-teman saya, ini adalah sebuah kemustahilan. Tapi ketika saya membaca buku The Impossible Breakthrough dan buku-buku motivasi lainnya, saya semakin percaya diri, saya semakin semangat bahwa orang-orang terdahulu yang mencapai impiannya pada saat ini, mereka adalah orang-orang yang bermimpi, melangkah, meneruskan, dan juga gigih untuk menyelesaikan. Ketika kita punya banyak impian, yang saya baca di buku ini adalah ada beberapa power dan juga beberapa asupan-asupan dan nutrisi yang tentunya akan selalu mendorong kita untuk terus berjalan melangkah setiap harinya. Siapa yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison? Mungkin teman-teman sudah hafal sekali mendengar seorang ilmuwan dunia yang sangat populer pada saat ini. Jika seorang Thomas Alva Edison berhenti saat percobaan ke 998 kali, mungkin peradaban dunia tidak akan berpihak kepada Thomas sebagai penemu lampu pijar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Thomas, saya melakukannya dengan cinta, saya melakukannya dengan penuh semangat dan juga energi minimal.
Ia melampaui percobaannya yang ke-1000 dan pada akhirnya ia mendapatkan gelar dan orang yang menemukan lampu pijar. Nah, kemudian ilmuwan yang kedua yang sangat populer sekali di dunia dan kita semua tahu dan sekarang kita rasakan manfaatnya adalah Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell adalah penemu telepon yang pada awalnya ia mencoba dengan layang-layang untuk mengetahui gelombang suara lewat udara. Itu adalah sebuah kemustahilan yang pada awalnya tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang, dan bahkan impian dia dijatuhkan oleh banyak saudara dan teman-temannya pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi saat ini teman-teman, handphone, gadget yang kita pakai saat ini hampir menyeluruh ke seluruh pelosok dunia. Siapa juga yang tidak kenal dengan almarhum Bob Sadino, seorang yang berpenampilan sangat unik sekali, kemeja putih dan juga celana pendek. Beliau disebut sebagai the impossible breakthrough, penerobos sebuah kemustahilan. Kenapa? Waktu itu era 1980-an, kebun semacam hidroponik sudah umum di dunia. Namun di Indonesia belum ada. Dan Bob Sadino lah yang pertama kali menciptakan kebun seperti itu. Apa yang dikata oleh kawan-kawan sebayanya, Bob Sadino dikatakan stres, tidak waras dan lain-lain. Tetapi sekarang ternyata produk yang dia bawa, kemudian sesuatu yang ia ciptakan sangat bermanfaat dan banyak orang yang merasakannya. Dan juga teman-teman, siapa yang tidak kenal dengan Zamil Al-Zaini? Adalah salah satu orang yang tinggal di pelosok kampung pada saat itu, yang di daerahnya di Lampung, dan orang tuanya adalah seorang petani yang sangat terpencil, rumahnya pun di hutan. Pada saat itu ia memiliki cita-cita menjadi insinyur pertanian. Banyak sekali hujatan-hujatan datang setiap hari dari teman-temannya sampai dia diledek dan juga dimusuhi oleh teman-teman sebayanya, dan dia dilempari sebuah kayu yang mengenai kepalanya. Begitu perihnya ia lewati. Ternyata hari ini, sekarang, siapa yang tidak kenal dengan Zamil Al-Zaini, seorang pengusaha yang memiliki banyak sekali cabang-cabang bisnisnya yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Dan juga sekarang beliau sebagai motivator yang saya pribadi pernah mengikutinya pada saat bulan Februari tanggal 5. Banyak sekali inspirasi yang ia tuangkan, dan ia berhasil menerobos sebuah kemustahilan yang dulunya bahkan orang tuanya pun menganggapnya ini adalah hal yang tidak mungkin. Itulah teman-teman kenapa impian adalah salah satu kekuatan kita, bagaimana kita menemukan jalan sehingga pada akhirnya kita punya tujuan hidup yang terarah. Mereka yang punya mimpi tentunya melakukan sesuatu di luar orang-orang lain, bukan hanya menuliskan, bukan hanya menggambarkan, dan bukan hanya membacakan wise list, kemudian dream list, tetapi mereka yang setiap hari mau berproses, meneruskan dan juga menyelesaikan.